Jangan sibuk menilai hamba, sampai lupa bahwa diri ini juga hamba. Kalimat itu tampak sederhana, tapi isinya seperti cermin yang jujur sampai kadang kita ingin menyingkirkannya. Manusia punya bakat aneh, cepat mengamati kesalahan orang lain, lambat menyadari retakan di dalam dirinya sendiri. Mata ini terlatih mencari noda di pakaian sesama, sementara debu di hati sendiri dianggap angin lalu. Padahal, setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa kita hidup bukan karena kehebatan, melainkan karena diberi kesempatan. Menilai orang lain sering terasa seperti ibadah kecil yang keliru arah. Kita menimbang amal orang, membandingkan jalan hidupnya dengan versi ideal yang kita susun sendiri. Lalu diam-diam merasa lebih selamat, lebih benar, lebih pantas. Di titik itu, penilaian berubah menjadi kesombongan yang halus. Ia tidak berisik, tidak selalu kasar, tapi licin. Ia menyelinap ke dalam doa, ke dalam nasihat, bahkan ke dalam kalimat yang katanya penuh kepedulian. Tanpa sadar, kita berdiri seolah hakim, lupa bahwa kita pun sedang menunggu giliran ditanya. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang jangan sibuk menilai hamba, sehingga lupa menjadi hamba, saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukamil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan kita serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Menjadi hamba berarti sadar posisi. Hamba tidak sibuk menghitung dosa orang lain, karena ia terlalu sibuk membereskan hubungannya sendiri dengan Tuhannya. Hamba tahu bahwa ketaatan bukan pangkat, dan kesalahan bukan bahan pamer. Apa yang tampak rusak di luar belum tentu lebih parah dari yang tersembunyi rapi di dalam. Ada orang yang terlihat jatuh, tapi hatinya remuk dalam penyesalan yang tulus. Ada pula yang terlihat tegak, tapi batinnya penuh rasa aman palsu. Ketika kita terlalu sering menilai, perlahan empati mengering. Kita lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tidak kita pikul, pertanyaan yang tidak kita dengar, dan luka yang tidak mereka pamerkan. Hidup bukan lomba siapa paling bersih, melainkan perjalanan panjang belajar jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itu menyakitkan, karena ia menuntut kita mengakui bahwa iman bisa naik turun, niat bisa bengkok, dan amal bisa bocor tanpa kita sadari. Ada ironi yang sering terlewat. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia berhati-hati menilai orang lain. Sebaliknya, semakin dangkal pengenalan pada diri sendiri, semakin lantang lidah mengomentari sesama. Kesibukan menilai seringkali hanyalah cara menghindari pekerjaan yang lebih berat, bercermin. Padahal bercermin itulah inti dari menjadi hamba. Menyadari keterbatasan, mengakui ketergantungan, dan menerima bahwa tanpa rahmat tidak ada yang benar-benar aman. Menjadi hamba juga berarti memberi ruang bagi misteri. Kita tidak pernah tahu akhir cerita seseorang. Jalan hidup manusia tidak lurus seperti grafik. Ia berliku, kadang mundur, kadang meloncat. Hari ini seseorang tersandung, besok ia bisa berdiri dengan kebijaksanaan yang tidak kita miliki. Hari ini kita tampak baik-baik saja, besok kita diuji di titik yang tidak pernah kita bayangkan. Kesadaran ini seharusnya melunakkan hati, bukan mengeraskannya.
maka berhentilah sejenak dari kebiasaan menimbang orang lain dengan timbangan yang tidak pernah kita pakai untuk diri sendiri. Bukan berarti menutup mata dari kebenaran, tetapi menempatkan kebenaran dengan adab, menegur tanpa merendahkan, mengingatkan tanpa meninggikan diri, dan diam ketika hati belum cukup bersih untuk berbicara. Sebab diam yang lahir dari kerendahan hati sering lebih jujur daripada nasihat yang lahir dari rasa unggul. Oleh karena itu, hidup sebagai hamba bukan tentang terlihat paling benar, tetapi tentang terus kembali ketika salah, terus belajar ketika jatuh, dan terus merasa kecil di hadapan Yang Maha Besar. Selama napas masih dipinjamkan, selama hati masih bisa bergetar, perjalanan ini belum selesai, dan setiap langkah selalu menyimpan kemungkinan untuk tersesat atau tersadarkan. Kesadaran sebagai hamba seharusnya membuat langkah kita lebih pelan, bukan karena ragu, tetapi karena hati belajar waspada. Waspada pada rasa puas diri yang sering menyamar sebagai rasa syukur, dan waspada pada kebanggaan yang bersembunyi di balik amal. Ada titik di mana seseorang rajin berbuat baik, namun diam-diam menuntut pengakuan, lalu kecewa ketika dunia tidak memberi tepuk tangan. Di sanalah ujian kehambaan bekerja dengan cara yang paling sunyi. Seringkali kita lupa bahwa kebaikan yang kita lakukan pun tidak sepenuhnya murni. Ada campuran niat, ada sisa ego, ada harapan tersembunyi. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita berhenti berbuat baik, tetapi untuk menjaga agar hati tidak berubah menjadi ruang pamer. Ketika menilai orang lain, kita seolah lupa bahwa amal kita sendiri mungkin berdiri di atas fondasi yang rapuh. Yang terlihat utuh di luar, bisa jadi penuh retakan di dalam. Menjadi hamba juga berarti bersedia merasa tidak tahu. Tidak tahu isi hati orang lain, tidak tahu detail perjuangan mereka, dan tidak tahu bagaimana doa-doa sunyi bekerja di balik layar kehidupan. Rasa tidak tahu ini bukan kelemahan, melainkan pelindung. Ia menahan lidah agar tidak tergelincir, menahan pikiran agar tidak merasa paling paham. Di zaman ketika opini begitu mudah dilontarkan, kerendahan hati menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Ada kecenderungan aneh dalam diri manusia. Ketika melihat kesalahan orang lain, kita merasa sedang menjaga kebenaran. Ketika melihat kesalahan diri sendiri, kita sibuk mencari alasan. Padahal kejujuran sejati dimulai saat standar yang kita gunakan untuk orang lain, kita terapkan terlebih dahulu pada diri sendiri. Bukan dengan keras, tetapi dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menghukum diri, melainkan untuk membersihkan niat. Jika kita benar-benar sibuk menjadi hamba, waktu untuk menilai akan terasa sempit. Pikiran dipenuhi oleh upaya memperbaiki salat, menjaga lisan, menata hati, dan meluruskan niat. Urusan orang lain perlahan kehilangan daya tariknya, bukan karena kita acuh, tetapi karena kita sadar betapa banyak yang belum selesai di dalam diri. Setiap hari menjadi ladang latihan, bukan panggung pembuktian. Dalam keheningan itulah seseorang mulai memahami bahwa hidayah bukan milik pribadi. Ia bukan hasil kecerdasan, bukan pula hadiah bagi yang merasa paling pantas. Hidayah adalah rahasia. Ia datang dan pergi dengan cara yang tidak bisa ditebak. Hari ini kita diberi kemudahan taat, besok kita diuji dengan kelalaian. Kesadaran ini seharusnya melahirkan rasa takut yang sehat, takut kehilangan, bukan takut pada manusia. Ketika melihat orang lain terjatuh, seorang hamba tidak tergesa menghakimi. Ia lebih dulu mengingat betapa sering dirinya hampir tergelincir, betapa sering ia diselamatkan tanpa disadari. Dari ingatan itu lahir doa, bukan cemooh. Dari kesadaran itu tumbuh keinginan untuk merangkul, bukan mendorong. Sebab siapapun yang pernah merasa ditolong akan lebih mudah ingin menolong. Dan perlahan, pandangan terhadap hidup pun berubah. Ukuran keberhasilan tidak lagi semata pada citra lahiriah,
Tetapi pada seberapa sering hati kembali ketika ia menyimpang? Seberapa cepat seseorang menyadari kesalahannya? Seberapa tulus ia meminta ampun? Dan seberapa besar usahanya untuk tidak mengulanginya? Proses ini tidak selalu rapi, kadang berantakan, kadang melelahkan. Namun di sanalah makna kehambaan terus diuji dan dipelajari. Dari hari ke hari, dari kejadian ke kejadian, tanpa pernah benar-benar berhenti. Ada fase dalam perjalanan ini ketika seseorang mulai menyadari bahwa kelelahan terbesar bukan berasal dari banyaknya amal, melainkan dari beban merasa lebih baik dari orang lain. Rasa itu diam-diam menguras ketenangan, karena hati dipaksa terus membandingkan, terus menilai, terus menjaga citra. Padahal menjadi hamba tidak menuntut semua itu. Kehambaan justru mengajak meletakkan topeng, menerima bahwa diri ini lemah, sering salah, dan sangat bergantung pada kasih sayang yang lebih besar dari usaha sendiri. Dalam kesadaran tersebut, seseorang mulai belajar menikmati proses memperbaiki diri tanpa perlu penonton. Ia tidak lagi gelisah ketika kebaikannya tidak terlihat, dan tidak terlalu resah ketika kesalahannya tidak diketahui orang lain. Fokusnya bergeser dari penilaian manusia menuju kejujuran di hadapan Tuhan. Di titik ini, menilai orang lain terasa seperti pekerjaan yang melelahkan dan tidak mendesak, karena masih begitu banyak sudut hati yang perlu dirapikan. Seringkali kita lupa bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Ada ujian yang hadir sebagai kemudahan, pujian, dan rasa aman. Ketika seseorang diberi posisi, pengetahuan, atau reputasi, disitulah godaan menilai orang lain semakin kuat. Merasa lebih tahu membuat kita mudah meremehkan, merasa lebih taat membuat kita mudah menghakimi. Padahal, semakin tinggi seseorang berdiri, seharusnya semakin ia menunduk. Menjadi hamba mengajarkan seni menunda penilaian. Bukan menunda kebenaran, tetapi menunda kesimpulan. Memberi ruang bagi kemungkinan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita. Bahwa di balik satu kesalahan bisa ada 1000 penyesalan, dan di balik satu kebaikan bisa ada 1000 perjuangan. Kesadaran ini menumbuhkan kelembutan, bukan kelonggaran terhadap maksiat, melainkan kelapangan dalam menyikapi manusia. Ada kalanya kita merasa kecewa melihat orang lain tidak sesuai dengan harapan kita. Kecewa itu wajar, tetapi ketika berubah menjadi penghakiman, ia mulai merusak hati. Harapan yang terlalu tinggi pada manusia sering berujung pada keletihan batin. Di saat seperti itu, seorang hamba belajar memindahkan harapannya dari manusia menuju kepada Yang Maha Mengetahui. Dengan begitu, ia bisa tetap peduli tanpa harus terluka berlebihan. Dalam diam dan kesabaran, seseorang mulai memahami bahwa memperbaiki diri adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak ada garis akhir yang jelas, tidak ada momen di mana seseorang bisa berkata, "Cukup, aku sudah selesai." Setiap hari membawa peluang untuk jatuh dan peluang untuk bangkit. Kesadaran ini menjaga hati tetap lunak, karena ia tahu betapa rapuhnya keteguhan yang ia miliki hari ini. Ketika kesadaran kehambaan semakin dalam, cara berbicara pun berubah. Nasihat tidak lagi keluar dari posisi merasa di atas, tetapi dari rasa kebersamaan dalam keterbatasan. Kalimat yang lahir bukan untuk menunjukkan kebenaran diri, melainkan untuk saling mengingatkan agar tidak tersesat terlalu jauh. Ada nada rendah hati di sana, ada pengakuan tersirat bahwa sang penasehat pun masih belajar. Semua ini berjalan perlahan, sering tanpa tanda-tanda dramatis. Tidak selalu ada perubahan besar yang langsung terlihat. Kadang yang berubah hanya cara seseorang memandang, cara ia menahan komentar, cara ia mendoakan dalam hati.
Namun justru di perubahan-perubahan kecil itulah latihan kehambaan berlangsung terus-menerus, membentuk kesadaran yang halus, menjaga jarak dari kesombongan, dan menuntun hati untuk tetap terjaga di jalan yang panjang ini, yang setiap langkahnya masih menyimpan pelajaran lain yang belum selesai untuk direnungkan. Setelah semua kesadaran itu tumbuh, seseorang mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sosok yang terlihat paling lurus, melainkan tentang menjaga arah ketika langkah terasa goyah. Ada hari-hari ketika hati ringan untuk taat. Ada hari-hari ketika iman terasa berat, seperti dipikul sendirian. Di saat iman terasa ringan, godaan untuk menilai orang lain biasanya ikut menguat. Merasa sedang berada di atas sering membuat kita lupa bahwa tanah licin dan angin bisa berubah arah kapan saja. Disinilah kehambaan diuji dengan cara yang paling halus. Bukan melalui larangan besar, tetapi melalui bisikan kecil. Merasa aman dengan keadaan diri, merasa jauh dari kemungkinan salah, merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan. Rasa cukup ini berbahaya jika tidak dijaga, karena ia bisa mengubah syukur menjadi kelalaian. Seseorang mulai berhenti bertanya pada dirinya sendiri, berhenti mengoreksi niat, dan tanpa sadar mulai sibuk mengoreksi hidup orang lain. Padahal hati manusia bukan benda mati. Ia bergerak, berubah, dan bereaksi terhadap apa yang sering kita beri makan. Jika yang sering kita beri makan adalah prasangka dan penilaian, maka empati akan mengecil. Jika yang sering kita latih adalah merasa lebih baik, maka rasa butuh kepada Tuhan akan melemah. Seorang hamba yang sadar akan hal ini akan lebih berhati-hati memilih apa yang ia pelihara di dalam dadanya. Ada kebijaksanaan dalam menyibukkan diri dengan urusan batin. Ia tidak terlihat produktif di mata dunia, tetapi sangat menentukan arah hidup. Mengawasi niat, menata rasa ikhlas, dan menjaga hati dari penyakit-penyakit halus adalah pekerjaan sunyi yang hasilnya tidak instan. Tidak ada pujian, tidak ada pengakuan, bahkan sering tidak ada yang tahu selain diri sendiri. Namun justru disitulah kejujuran diuji. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan pekerjaan batin ini, cara pandangnya terhadap kesalahan berubah. Kesalahan tidak lagi menjadi alat untuk menjatuhkan, tetapi menjadi pengingat akan rapuhnya manusia. Ia melihat kesalahan sebagai sinyal untuk mendekatkan diri, bukan sebagai alasan untuk menjauhkan orang lain. Dari sini lahir sikap menasihati dengan hati-hati, atau memilih diam karena sadar bahwa diam bisa lebih menyelamatkan daripada bicara. Ada pula saat-saat ketika kita merasa lelah dengan diri sendiri, merasa sudah berusaha, tetapi tetap saja mengulang kesalahan yang sama. Pada momen seperti ini, mudah sekali timbul keinginan untuk mengalihkan perhatian dengan melihat kesalahan orang lain. Seolah dengan itu, beban diri terasa lebih ringan. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan bukan perbandingan, melainkan kesabaran terhadap proses diri sendiri. Kesabaran ini tidak datang tiba-tiba. Ia dilatih dari menerima bahwa perubahan sejati jarang berlangsung cepat, bahwa hati butuh waktu untuk lurus, dan kebiasaan lama tidak selalu mudah dilepas. Seorang hamba yang memahami hal ini tidak akan tergesa-gesa menuntut kesempurnaan dari orang lain, karena ia tahu betapa panjang dan berlikunya jalan yang sedang ia tempuh sendiri. Perlahan, seseorang mulai memahami bahwa menjadi hamba bukan soal seberapa sering ia berbicara tentang kebenaran, tetapi seberapa konsisten ia menjaga adab ketika berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Di sanalah latihan sesungguhnya berlangsung, di antara rasa ingin menilai dan pilihan untuk menundukkan hati, di antara dorongan untuk merasa benar dan kesadaran bahwa kebenaran sejati selalu lebih luas dari sudut pandang pribadi. Dan dari ruang-ruang itulah perjalanan ini terus bergerak, membuka lapisan demi lapisan kesadaran yang belum sepenuhnya tersingkap.
Pada tahap yang lebih dalam, seseorang mulai merasakan bahwa menjaga hati jauh lebih melelahkan daripada menjaga perilaku. Perilaku bisa diatur di hadapan manusia, tetapi hati terus bergerak bahkan ketika tidak ada yang melihat. Disitulah muncul pergulatan yang sunyi antara ingin terlihat baik dan ingin benar-benar menjadi hamba. Pergulatan ini tidak selalu dimenangkan dengan kemenangan besar, kadang hanya dengan menahan satu lintasan pikiran atau membatalkan satu kalimat yang hampir keluar dari lisan. Kesibukan menilai orang lain sering berakar dari kegelisahan yang belum selesai di dalam diri. Ketika hati tidak tenang, ia mencari pelampiasan, menilai memberi rasa kontrol semu, seolah dengan memahami kesalahan orang lain, kita bisa menenangkan kekacauan batin sendiri. Namun ketenangan itu cepat menguap, karena sumbernya bukan dari penerimaan, melainkan dari pembenaran diri. Seorang hamba yang jujur pada dirinya akan berani menengok kegelisahan itu, alih-alih menutupinya dengan penghakiman. Dalam proses ini, seseorang belajar memelihara rasa takut yang sehat. Bukan takut pada manusia, bukan takut kehilangan citra, melainkan takut pada kelalaian hati. Takut bahwa ia terlalu sibuk menata penampilan luar, sampai lupa mengobati penyakit batin. Rasa takut ini tidak membuatnya lumpuh, justru membuatnya lebih waspada dan lembut dalam bersikap. Ia tahu bahwa siapapun bisa tergelincir, termasuk dirinya sendiri. Ketika rasa waspada ini tumbuh, seseorang mulai lebih sering bertanya pada dirinya sendiri sebelum berbicara. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan. Apakah kata ini lahir dari kepedulian atau dari keinginan untuk unggul? Apakah nasihat ini bertujuan memperbaiki atau sekadar menunjukkan bahwa aku tahu lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu nyaman, tetapi ia menjaga hati agar tidak melangkah terlalu jauh. Menjadi hamba juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak selalu dipahami. Ketika memilih tidak menilai, tidak semua orang akan mengerti. Ada yang mengira kita lemah, ada yang mengira kita abai. Padahal di balik sikap itu ada perjuangan panjang untuk menundukkan ego. Seorang hamba tidak sibuk meluruskan persepsi orang tentang dirinya, karena ia sadar bahwa pengakuan manusia bukan tujuan utama. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa adab seringkali lebih dahulu datang sebelum ilmu. Seseorang bisa memiliki banyak pengetahuan, tetapi tanpa adab, pengetahuan itu berubah menjadi alat melukai. Sebaliknya, adab yang baik bisa menjaga seseorang tetap rendah hati meski ilmunya terbatas. Kesadaran ini membuat seorang hamba lebih berhati-hati dalam berbagi kebenaran, karena ia tahu kebenaran yang disampaikan tanpa adab bisa kehilangan ruhnya. Dalam keheningan-keheningan tertentu, seseorang mulai merasakan bahwa hidup ini penuh tanda. Kesalahan orang lain bukan sekadar pemandangan, tetapi peringatan. Kejatuhan seseorang bukan bahan cerita, melainkan cermin. Dari cermin itu, seorang hamba belajar menundukkan pandangan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut hatinya terkotori oleh rasa merasa aman. Ia memilih menyimpan pelajaran itu di dalam, membiarkannya bekerja perlahan, membentuk sikap yang lebih hati-hati. Semua proses ini tidak selalu terasa ringan. Ada hari-hari ketika ego terasa keras kepala, menuntut untuk diakui dan dibenarkan. Di hari-hari seperti itu, latihan kehambaan terasa berat. Namun justru di sanalah nilai perjuangan itu ada. Ketika seseorang tetap memilih menahan diri, tetap memilih merendah, dan tetap memilih mengingat posisinya di hadapan Yang Maha Mengetahui, sementara perjalanan batin ini terus bergulir, membuka ruang-ruang baru untuk kesadaran yang lebih dalam, yang belum sepenuhnya selesai untuk dipahami. Pada akhirnya, ketika seseorang semakin lama berjalan dalam kesadaran sebagai hamba,
Ia mulai memahami bahwa diam pun bisa menjadi bentuk ibadah. Diam dari menilai, diam dari merasa paling tahu, diam dari dorongan untuk selalu membenarkan diri. Diam ini bukan kosong, tetapi penuh kewaspadaan. Di dalamnya ada upaya menata niat, ada keinginan untuk tetap lurus meski tidak dilihat, ada kesadaran bahwa hati manusia mudah sekali berbelok tanpa permisi. Di titik ini, seseorang belajar bahwa memperbaiki diri tidak selalu tampak heroik. Ia seringkali sunyi, berulang, dan melelahkan. Mengulang istighfar yang sama, menyesali kesalahan yang mirip, menata niat yang kembali kusut. Namun justru dari pengulangan itulah kerendahan hati dilatih. Seseorang yang benar-benar merasa sebagai hamba tidak kaget ketika dirinya jatuh, karena ia tahu sejak awal bahwa ia lemah. Yang ia jaga bukan agar tidak pernah salah, melainkan agar tidak betah dalam kesalahan. Pandangan terhadap orang lain pun menjadi lebih teduh, bukan karena merasa lebih suci, tetapi karena sadar betapa besar kebutuhan dirinya akan ampunan. Setiap melihat kekeliruan orang lain, yang muncul bukan rasa unggul, melainkan peringatan lembut bagi diri sendiri. Seolah hidup sedang berbisik, perhatikan, jangan-jangan itu juga bisa terjadi padamu. Dari bisikan itulah kehati-hatian lahir, bukan ketakutan yang kaku, tetapi kewaspadaan yang membumi. Perlahan, seseorang juga belajar bahwa tugasnya bukan mengendalikan hidayah orang lain. Hidayah bukan sesuatu yang bisa dipaksa, apalagi dipamerkan. Tugas seorang hamba hanyalah menjaga adab, menyampaikan dengan niat baik, dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Mengatur. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia tidak tenggelam dalam amarah atau kecewa berkepanjangan, karena sejak awal ia tahu batas perannya. Di dunia yang gemar menghakimi, sikap seperti ini mungkin tampak asing. Namun justru disitulah nilai kehambaan diuji. Mampu tetap rendah hati ketika punya alasan untuk merasa tinggi, mampu tetap lembut ketika mudah sekali menjadi keras, dan mampu terus belajar meski usia dan pengalaman bertambah. Semua itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang masih ingin menjaga hatinya tetap hidup. Semoga kita dijauhkan dari kesibukan menilai yang membuat hati kering, dan didekatkan pada kesadaran sebagai hamba yang membuat jiwa tenang. Semoga kita diberi kemampuan untuk melihat kekurangan diri sebelum menunjuk kekurangan orang lain, diberi kelembutan dalam bersikap dan kejujuran dalam beribadah. Semoga setiap langkah kita diluruskan niatnya, setiap kesalahan kita disambut dengan ampunan, dan setiap usaha kecil kita diterima meski penuh kekurangan. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, jaga lisan kami, dan tuntun kami agar tetap ingat posisi kami sebagai hamba-Mu yang lemah dan membutuhkan-Mu di setiap waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.